Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat hidangan kue tradisional dadar gulung. Di sini pun akan saya beri tips cara membuat dadar gulung yang tekstur kasar dan juga tekstur lembut. Kita coba langsung praktek yuk. Istimewa, ikuti terus dan tonton sampai habis. Pertama-tama kita bisa siapkan wadah dan kita masukkan 250 gram tepung dengan tinggi protein. Di sini saya pakai cakra kembar. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu 1/4 sendok teh garam. Aduk beberapa bahan ini. Sekiranya udah tercampur, kita bisa tambahkan 650 ml air putih. Kita tuang secara bertahap. Kita tuang secara bertahap supaya tidak ada gelembung tepung yang sulit tercampur. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini teksturnya udah encer. Aduk hingga tidak ada yang bergerindil. Di sini juga kita saring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, kalau kita perhatikan ini kelihatan banyak adonan yang bergerindil ya. Nah, ini adonannya sangat halus karena kita dipakai proses saring dan adonannya pun tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya kita bisa memasukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Supaya warnanya tidak pucat dan lebih segar, di sini saya tambahkan 1 tetes pewarna. Di sini saya pakai warna kuning telur, 1 tetes aja ya. Kemudian kita aduk-aduk supaya warna kuningnya bisa merata. Kalau sudah, kita bisa sisihkan ini dulu. Kita bisa siapkan isian kelapanya. Untuk isian kelapa, bahan yang pertama kita masukkan adalah 4 sendok makan gula pasir. Lalu 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga 100 ml air putih. Langsung bisa kita rebus. Kita aduk hingga gulanya larut sambil kita aduk seperti ini supaya gula tidak mengkristal serta gula tidak gosong. Bisa kita tambahkan 1 helai daun pandan. Nah, ini gulanya pun sudah larut. Kalau udah seperti ini, kita pun bisa memasukkan 250 gram kelapa parut. Kita masak menggunakan api yang kecil sambil kita aduk-aduk. Selain agar tidak gosong, kita aduk-aduk supaya gula dan kelapa bisa tercampur rata. Kita akan masak kelapa ini hingga tanak. Dan ini airnya pun sudah mulai menyusut. Dan untuk mengingatkan kembali, di sini kita masaknya menggunakan api kecil. Masak hingga tanak supaya tidak mudah basi. Dan juga sambil kita aduk-aduk seperti ini supaya tidak gosong. Kalau sudah, kita bisa matikan api. Pada adonan ini sudah saya tambahkan 2 sendok makan minyak ya. Mohon maaf tidak saya rekam saat menuangnya. Kalau sudah, aduk aja sampai minyak tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, kita pun bisa mencetak di atas teflon. Sebelum kita mulai memasak, kita bisa panaskan teflon dulu. Kita bisa ambil adonan secukupnya. Di sini saya pakai 1 sendok entong sayur. Kalau adonan sudah di atas teflon, kita bisa meratakan adonan dengan cara kita putar-putar seperti ini. Gunakan api yang kecil. Sekiranya udah merata ke permukaan teflon, kita bisa diamkan dulu. Kita tunggu sampai warnanya putih pucat. Nah, kalau kita perhatikan ini kan warnanya sudah putih pucat ya. Ini pun kita bisa diamkan dulu beberapa detik, kira-kira 30 detik. Sekiranya sudah 30 detik, bisa kita angkat. Bisa kita taruh dalam meja kerja. Bisa kita ambil unti kelapa sekitar 1 sendok atau secukupnya. Gulung bagian ujung. Di ujungnya saya kasih 1 helai daun pandan. Ini untuk
mengukur supaya nanti panjangnya sama rata. Di sini saya pakai ukuran 7 cm. Dan cara gulungnya kira-kira seperti ini ya, sesuai video aja, gampang kok. Nah, seperti ini tampilannya, cantik kan? Kurang lebih cara mengisi unti kelapa dan cara menggulungnya seperti itu ya. Oh iya, di sini sebagai tambahan, di sini saya akan tunjukkan juga bagaimana sih cara memproses agar seratnya halus tidak kasar. Perbedaannya di awal aja, tadi kan teflonnya dipanaskan. Kalau kalian ingin seratnya lebih halus, teflon nggak usah dipanaskan, langsung aja tuang adonan ke dalam teflon dalam kondisi dingin. Nah, beginilah tampilannya. Ini ada serat halus dan serat kasar. Kalau serat kasar seperti ini tadi kita panaskan dulu teflonnya. Dan beginilah tampilan dengan serat halus. Kita tuang adonan tanpa memanaskan teflon dulu. Nah, beginilah tampilannya. Dadar gulung pun siap disajikan. Satu adonan jadi 25 biji. Sangat mudah kan cara pembuatannya? Bisa dipraktekkan di rumah. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan aja juga boleh supaya tahu video terbaru saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.